Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Indiani Clara H112, Amanda Arista H140, Rizkia Okta H179, dan Muhammad Dafa H187. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan terhadap Masyarakat Adat. Pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik. Dalam pendekatan ini, negara dipandang sebagai instrumen atau sebagai institusi yang dimanfaatkan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing. Pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini adalah pendekatan yang memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian juga merupakan agenda dari wilayah pribadi. Otonomi negara merujuk pada kemampuan negara untuk bertindak secara independen dari faktor-faktor sosial, terutama faktor-faktor ekonomi. Konsep otonomi negara di sini memandang bahwa negara adalah bebas dari pengaruh eksternal ataupun pengaruh masyarakat. Terdapat 4 pendekatan dalam analisis pendekatan negara, yaitu utilitarian, pendekatan Marxian, statisme, dan pendekatan transformasional terhadap negara. Pada kesempatan kali ini, kami memfokuskan pada pendekatan utilitarianisme. Utilitarianisme memiliki beberapa bentuk, tapi gagasan utamanya adalah yang paling umum dan bentuk tradisional atas tindakannya dan institusinya harus dinilai semata-mata atas pengaruhnya pada kesejahteraan manusia, di mana kesejahteraan individu dipahami terkait dengan kenyataan mengenai kepentingan individu, keinginan, dan kebutuhan. Utilitarianisme kadang menunjukkan kesejahteraan hanya pada satu komunitas saja, tapi mengabaikan kepentingan dari luar komunitas yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Dalam pandangan ini, otonomi negara adalah berbentuk kemampuan dari para pejabat negara untuk melaksanakan pilihan-pilihan mereka dengan cara menerjemahkan pilihan-pilihan itu ke dalam kebijakan publik yang bisa selaras atau bisa juga bertentangan dengan pilihan-pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara. Pandemi COVID-19 telah memicu terjadinya perubahan sosial dan ekonomi secara cepat di semua aspek bermasyarakat. Berbagai informasi menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, tidak memiliki strategi antisipasi yang dapat diandalkan dalam merespon situasi krisis seperti ini. Bahkan publik secara gamblang dapat melihat bagaimana pemerintah Indonesia terjebak dalam kebingungan antara mendahulukan aspek kesehatan atau ekonomi yang hari ini digempur dengan resesi di berbagai sektor. Dalam waktu singkat, situasi kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional kian memburuk. Sangat disayangkan, kekalautan akibat pandemi COVID-19 justru dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR untuk membentuk kebijakan-kebijakan strategis yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak, tanpa melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Kedaruratan negara akibat wabah COVID-19 menjadi dalih pemerintah untuk membenarkan tindakan otoriternya. Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, disingkat UU Cilaka, adalah dua contoh undang-undang yang disusun dan disahkan dengan mengabaikan prinsip partisipasi rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. UU tersebut digadang-gadang akan membuka peluang kepada korporasi besar untuk berinvestasi, meraup kekayaan sumber daya alam Indonesia, dan berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut ternyata merupakan asumsi yang pada akhirnya tidak terbukti. Data BPS memperlihatkan pada triwulan kedua 2020, sektor pertanian justru menjadi penyelamat bangsa dari ancaman resesi ekonomi akibat COVID-19, bukan sektor investasi berskala besar. Di sisi lain, pandemi COVID-19 merupakan ajang pembuktian bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat adat adalah benar. Masyarakat adat menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan. Keadaan tersebut membuktikan bahwa pemujaan berlebihan terhadap investasi berskala besar yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak sajalah telah merugikan masyarakat adat, tapi juga tidak dapat diandalkan dalam situasi krisis. Selama puluhan tahun di wilayah-wilayah adat telah dirampas dan kemudian diberikan izin kepada investasi di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Oke, lanjut adalah analisis kasus. Jadi yang pertama ini adalah implikasi praktis utilitarianisme. Jadi belakangan ini pengelolaan sumber daya hutan yang marak terjadi itu hanyalah demi memuaskan kepentingan pemilik modal ataupun pengusaha tertentu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat adat yang mana sejatinya bisa dijadikan sebagai alat untuk pelestarian fungsi hutan. Nah, yang kedua adalah perilaku antroposentris. Jadi perilaku ini dikatakan bahwa manusia
dipahami sebagai penguasa di atas alam. Dengan melihat pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, yang mana seakan-akan memprioritaskan kepentingan investasi, tetapi dibaliknya malah abai terhadap persoalan tenurial masyarakat hutan maupun ekosistem hutan. Lanjut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P17/LHK/Setjen/KUM 1/8/2020 tentang hutan hak dan hutan adat hanya menyalin ulang peraturan-peraturan sebelumnya tanpa mengubah konstruksi apalagi rute pengakuan masyarakat adat dan hutan adat. Tentunya permen ini jelas tidak menunjukkan spirit problem solving terhadap masalah akut yang bahkan sudah dialami masyarakat adat sejak dulu. Kemudian adalah adanya ancaman perampasan wilayah adat untuk kepentingan investasi melalui bank tanah. Dimaksudkan investasi di sini adalah pemberian izin lahan untuk pembangunan badan usaha. Jadi investasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan juga menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Tetapi di sisi lain ini malah menghilangkan wilayah hidup dan juga mata pencarian masyarakat adat sekitar hutan. Selanjutnya adalah revisi UU Minerba yang memberikan privilege atau keistimewaan kepada pelaku usaha tambang. Nah, wilayah tambang ini dikatakan dapat diperluas hingga keluar WIUPK atau wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus. Dan pelaku usaha seakan-akan dapat mengeksploitasi sumber daya hutan dengan izin sah atau secara legal, sedangkan tempat masyarakat adat akan tergusur secara perlahan. Dan yang terakhir adalah mereduksi perlindungan lingkungan hidup. Jadi UU Cilaka di sini mengganti UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Singkatnya, UU tersebut ini tidak memberikan penyelesaian atas konflik permasalahan masyarakat adat terhadap tambang, malahan memperkuat ancaman perampasan wilayah melalui tambang tersebut. Hal ini mengindikasikan pemerintah lebih mendasarkan pada moral politik utilitarian yang membenarkan dapat dikorbankannya pihak yang lemah dan tidak populer demi keuntungan mayoritas. Kesimpulan, pendekatan utilitarian mewarnai kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, sehingga berimplikasi pada ketidakadilan bagi masyarakat, sebab pendekatan utilitarian tidak ada jaminan akan keadilan. Pada tahun 2020, sikap negara yang kokoh tidak merubah UU Kehutanan dan malah menetapkan UU Minerba dan UU Cilaka yang seharusnya ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pelaksanaannya telah menyebabkan eksploitasi yang berorientasi ekonomi semata atau per investor dan menyebabkan kerusakan hutan, lingkungan, dan mengabaikan keberadaan masyarakat adat. Hal ini mengindikasikan pemerintah lebih mendasarkan pada moral politik utilitarian yang membenarkan dapat dikorbankannya pihak yang lemah dan tidak populer demi keuntungan mayoritas. Pang-utilitarian tidak menjamin adanya keadilan, sehingga untuk menyelamatkan masyarakat adat dari ancaman kepunahan, diperlukan yang pertama, pembentukan berbagai kebijakan yang diimbangi prinsip keadilan, terutama mengenai akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan ikut menikmati pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, pemberlakuan proporsional di antara berbagai kelompok masyarakat. Kelompok yang memperoleh manfaat lebih besar harus menanggung beban yang lebih besar dalam upaya pemulihan, pelestarian, dan perawatan lingkungan. Misalnya diwujudkan dalam bentuk pajak lingkungan. Pajak dikenakan bukan hanya saja bagi pencemar, melainkan juga bagi semua aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam. Demikian pula bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan ekosistem, haruslah mendapatkan perhatian ekstra agar memperoleh kompensasi yang memungkinkan mereka agar tidak terancam hidupnya, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun eksistensial. Yang ketiga yaitu pembuatan keputusan memahami kondisi di lapangan, dan yang terakhir membangun desa berbasis wilayah adat.